Itu yang hari ini kita krisis. Bagaimana kemudian kekuatan itu bersatu dalam satu poros yang kemudian menegasikan check and balances tadi. Presidensialisme itu dia mudah tergelincir menjadi otoritarian, menjadi tirani mayoritas. Oleh karena itu dia harus diimbangi oleh kekuatan kontrol. Siapa yang memainkannya? Justru parlemen. Tapi parlemen kita sekarang dikooptasi oleh satu kekuatan. Tidak ada menyisakan kekuatan kontrol sama sekali. Nah makanya kalau bicara soal reformasi hukum, justru itu yang sekarang menjadi krisis besar di negara kita. Hukum menjadi alat kekuasaan dan dengan gampangnya dalam banyak hal, produk hukum dihasilkan justru dengan mengangkangi hukum. Saya nggak sepandai Bang Rocky ya, Bung Rocky ngomong soal misalnya dialektika yang menggugah. Tapi satu problem kita hari ini adalah demokrasi kita minus hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan. Hukum justru diproduk dengan cara-cara melawan hukum. Hukum justru digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan. Reformasi melahirkan semangat konstitusionalisme. Tetapi justru di pemilu ke-6 di era reformasi, semangat konstitusionalisme itu didistorsi oleh apa? Penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan. Padahal harusnya diskusinya kita maju ke depan kan, bagaimana demokrasi itu lebih substantif. Tetapi justru yang prosedural sekarang sedang dalam serangan. Pernah nggak sih kebayang kita bicara soal pemilu tepat waktu atau tidak, justru di pemilu ke-6 era reformasi. Saat misalnya tuntutan dari banyak orang, nggak usah ngomongin lagi yang prosedural, bicarakan yang substansial. Tapi ternyata justru yang proseduralnya sekarang terancam karena ada pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal misalnya pengisian lembaga-lembaga negara independen. Sekarang yang terjadi adalah pengisian lembaga-lembaga negara independen kita dikendalikan atau kemudian penuh dengan aspek partisan. Sebagai contoh, tadi bicara soal gerakan keterwakilan perempuan. Yang membonsai keterwakilan perempuan seluruh lembaga negara independen produk reformasi. Apa namanya? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Setelah saya refleksikan, ternyata reformasi sekedar melahirkan komoditas yang dinikmati oleh orang-orang yang menikmati reformasi tanpa nilai-nilai reformasi dan demokrasi itu sendiri. Mereka hadir di lembaga-lembaga negara independen, tapi tanpa esensi reformasi, tanpa esensi demokrasi. Jadi hanya sekedar penikmat reformasi dan demokrasi. Makanya tidak heran kemudian produk-produk yang mereka hasilkan justru mendistorsi semangat reformasi dan demokrasi itu sendiri. Kekuatan kontrolnya tidak ada karena parlemennya terpusat pada satu kekuatan, lembaga-lembaga negara independen dikooptasi oleh kepentingan partai, dikooptasi oleh semangat partisan, dan yang ketiga, yang lebih parah lagi, konstitusionalisme digugat oleh persoalan-persoalan yang sangat mendasar, yaitu apa? Ekonomi. Nah itu yang saya kira saya akan beralih ke Pak Rizal Ramli. Reformasi tadi baru sekedar membuka halamannya, saya setuju. Tetapi kemudian ternyata reformasi hari ini hanya menciptakan orang-orang yang menikmati reformasi sebatas komoditas. Belum kemudian mencapai apa yang menjadi nilai dari reformasi dan demokrasi itu sendiri. Saya kira yang akan membersamai semangat reformasi yang dulu menjadi harapan seorang perempuan muda berusia jelang 20 tahun yang sekarang ada di depan kawan-kawan, ya kawan-kawan sendiri. Apakah kemudian harapan seorang perempuan muda yang bernama Titi Anggraini itu akan terrealisasi, ataukah justru kita akan sekedar menonton dari para penikmat komoditas reformasi dan demokrasi itu sendiri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.